Pemirsa, di bawah kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto membentuk sejumlah badan baru atau lembaga baru. Salah satunya adalah Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Badan ini nantinya diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menjalankan program yang menjadi prioritas. Bersama saya, Anisha Dasuki, Anda menyaksikan 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapisus) hadir memastikan program pemerintah berjalan efektif dan APBN tepat sasaran. Aris Marsudianto ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi orang nomor 1 di Bapisus karena dinilai sebagai sosok yang pantas dan berintegritas menempati jabatan tersebut. Tantangan menata negeri pun berada di depan mata. Lantas, seperti apa langkah Aris Marsudianto ke depan? Assalamualaikum Pak Aris. Ya, waalaikumsalam, Mbak Anissa. Pak Aris ini pertama kali di wawancara media dong, Pak. Iya, ini Mbak yang pertama kali ini. Kenapa saya tadi baru masuk langsung ini arwana ya, Pak? Ini ikan apa ini, Pak? Ikan gurame Padang. Gurame Padang, saya baru tahu loh gurame itu ada. Iya, ada jenggotnya. Saya taunya gurame di piring aja. Taunya di piring ya. Ada semanisnya. Bapak penggemar ikan atau emang penggemar binatang, Pak? Saya penggemar ikan, tapi saya suka binatang. Apa aja, Pak? Ya, semuanya. Saya punya kucing. Berapa? Ada 34. 34. Itu beli apa? Enggak. Adop, Pak? Saya kebanyakan rescue ya. Ya, kucing-kucing terlantar, ada yang tidak mampu melihara, diberikan ke saya, ya saya pelihara. Nah, Pak Aris nih baru bulan Oktober dapat tugas dari Pak Prabowo, Pak Presiden, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Namanya aja udah ngeri banget, Pak. Ya. Ngawasin seluruh 146 kementerian lembaga, APBN 2025 3.000 triliun. Ya. Itu Bapak semua yang ngawasin? Ya, pada prinsipnya badan ini kan memang untuk pengendalian pembangunan ya. Yang mau tidak mau seluruh KL ya, instansi yang menerima APBN dan APBD ya tentunya harus kita awasi ya supaya seluruh program pemerintah itu dengan dana yang ada itu sampai tepat sasaran. Tugas khususnya itu apa, Pak? Ya, tugas khususnya yang paling di-highlight, pokoknya kamu harus yang penting A gitu dari Pak Presiden. Ya, pertama kita melihat program ya, setiap KL sampai ke tingkat daerah ya. Program-program ini kita prioritaskan ya kepada program-program untuk kemakmuran rakyat. Ya, membuka lapangan kerja ya, menciptakan inovasi-inovasi dan teknologi ya, segala macam seperti itu. Jadi kalau program itu sudah sesuai dengan visi dan misi Pak Presiden, ya tentu kita akan mengawasi jalannya dana yang akan dikucurkan oleh negara. Nah, untuk top 5 nih, Pak, anggaran prioritas APBN, pendidikan, kesehatan, pendidikan sosial, ketahanan pangan, hukum, dan Hankam. Yang Pak Presiden paling, pokoknya saya titip misalnya MBG gitu. Saya titip misalnya pembangunan sekolah yang minim kebocoran. Apa sih, Pak, yang paling dititip oleh Pak Presiden? Apa semuanya? Ya, semua. Jadi kita di dalam proses tata negara ini tidak bisa kayak membuat nomor urut gitu ya. Ini kan simultan. Ya. Jadi semuanya bergerak secara simultan. Kan nggak mungkin kan pertahanan lemah, pendidikan harus kita kuatin, pendidikan. Oh, Bapak matanya mesti banyak dong, Pak. Loh, iya dong. Nah, jadi disinilah fungsi pemerintah ya, fungsi badan saya ya, kita bekerja secara simultan ya itu. Bahkan tidak hanya 5 ya, seluruh lembaga harus bekerja secara simultan. Jadi setiap detik, setiap menit, setiap bulan ini seluruhnya harus bekerja secara bersama-sama sesuai dengan programnya masing-masing. Bapak, tadi saya juga udah baca autobiografi Bapak. Bapak ini lulus Akmil 92 ya, Pak? Ya. Saya boleh lihat di dalam, Pak, kayaknya banyak koleksi zaman jadi Kopassus nih, Pak. Nggak enak lihat rumah-rumah. Oke deh, nggak apa-apa. Oke, welcome. Ya. Nah, Terus lulus dari Akmil tahun 92. Sempat di
anti teror itu? Ya, benar. Pasukan khususnya khusus ya Pak? Iya. Boleh diceritain nggak Pak ketika itu? Berarti Ya. Timor Leste sempat ya Pak ya? Ya, pernah. Boleh diceritakan mungkin sedikit Jadi Pak? saya lulus dari Akademi Militer ya, itu tahun 1992. Ya, sekarang lifting saya itu sudah pada bintang 4, bintang 3. Ya. Itu. Seangkatan sama Kasat sekarang? Oh iya, satu angkatan. Bapak Kepala Staf Angkatan. Iya. Pak Kasum juga ya. Itu Letnan Jenderal Richard ya, itu satu angkatan ya. Saya di Kopassus, saya di anti teror. Nah, waktu itu yang menyeleksi letting saya keluar dari Akademi Militer itu Pak Prabowo untuk masuk Kopassus. Berarti kenal Pak Prabowo dari tahun 92? Ya, saya mengenal Pak waktu itu karena beliau Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus yang menyeleksi letting saya untuk diambil 20 orang menjadi anggota Kopassus. Nah, setelah itu saya tugas operasi ya, di Mapanuma dan di Papua ya. Kemudian juga pengalaman juga di Timur ya. Kemudian saya masuk di anti teror ya. Jadi cukup inilah mengenal beliau sejak di Kopassus lah. Beliau itu komandan yang hebat. Pak Aris, tadi saya lihat pajangan Bapak pisau di situ, terus sini ada tulisannya rencana Tuhan pasti lebih baik. Ya, itu moto apa gimana tuh? Ya, ini pisau komando ya. Nanti di depan juga yang saya depan lihat. juga pisau komando. Ya, pisau komando ya. Ini rencana Tuhan pasti lebih baik tulisannya ya. Ya, karena kita kan manusia ini hanya sekedar berusaha, berikhtiar, ya kan? Itu. Tapi apapun juga rencana kita ya, itu pasti gitu. Itu bila kita percaya sama Tuhan, rencana Tuhan pasti lebih bagus. Kadang-kadang kita kan berbuat tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan kan. Kita berbuat begini begitu tetapi nggak sesuai. Tapi kalau kita yakin bahwa rencana Tuhan pasti lebih baik, di balik itu pasti akan ada hikmah yang akan kita alami. Pak, tadi saya juga ke sini lihat itu Pak, di sebelah situ ada foto Bapak. Itu zaman di mana itu Pak? Oh, ini. Ini umur berapa? Saya pengen tanya, ini umur berapa, Pak? Ini foto saya waktu saya di Papua. Oh, Papua. Ya, waktu saya di Papua ini kurang lebih saya umur 20, saya letnan ya. Letnan, kurang lebih umur 24 mungkin ya, 24, 25 Masih ya. belia sekali, Pak. Ya, ini belum merit. Oh, belum. Masih kayak Roma Irama. Nah, itu yang di sana ada itu foto pelantikan. Nah, oh iya, itu foto pelantikan. Ya, foto pelantikan saya kemarin dengan Pak Prabowo ya. Ini berarti sudah ketemu Pak Prabowo ketika di sini? Sudah mengenal? Udah, ini kan saya letnan, ini tugas ini beliau Komandan Jenderal. Oh. Ya, ini tahun 96. Ya, 96 saya masih letnan 1 ya. Berarti kedekatannya sejak itu? Iya, beliau waktu itu Komandan Jenderal. Dan saya salut itu, saya di Papua, itu hutan yang sedemikian lebat, itu di sana, itu dilengkapi dengan alat-alat yang canggih, yang luar biasa. Ya. Jadi waktu itu ya ada namanya penyanderaan ekspedisi Lawrence ya. Itu antara itu tim ekspedisi dari luar ya, orang-orang bule beserta ahli-ahli saintis kita yang ada di Papua kemudian disandera ya oleh OPM. Nah, disitulah waktu itu Komandan Jenderalnya itu Pak Prabowo. Tahun berapa itu Pak? Tahun 96. Tahun 96. Ya, tahun 96. Nah, beliau membentuk tim, yaitu tim pembebas dan tim pengejar. Itu. Nah, saya kemudian Bapak bagian dari tim itu? Tim pengejar ya. Ya, itu. Luar biasa. Tim pengejar ya, pertama kita punya target 3 bulan itu, terus jadi 6 bulan, terus 9 bulan sampai 1 tahun ya, 1 tahun lebih sedikit lah baru kita berhasil lah ya dan kembali ke home base ke Jakarta seperti itu. Ya, belajar dari mencari jejak penyandra, sekarang mencari jejak koruptor ya Pak ya? Ya, itu pengalaman itu berharga. Itu mengendus. Mengendus. Gitu ya. Kalau kemarin di hutan ya, sekarang pekerjaan saya mengendus-endus di kota. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang gablek,
siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Upaya Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum di tanah air rupanya tak main-main. Kasus besar yang melibatkan elit politik pun satu persatu menyeruak ke permukaan. Pak Aris, 1 bulan setelah dilantik langsung bertemu dengan BPK, KPK, Polri, Kejagung. Itu sinergitasnya saat ini seperti apa? Oke, jadi sejak saya dilantik menjadi Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus ya, atau namanya Bapisus ya, supaya rakyat juga tahu ya namanya ini. Saya langsung koordinasi ya, secepatnya dengan Kepala Kejaksaan Agung, dengan Kapolri ya, dengan Ketua KPK ya, BPKP dan lain sebagainya ya, itu termasuk Ketua KPK yang lama dan Ketua KPK yang baru saya juga sudah ketemu ya. Ya kita untuk berkomunikasi dulu ya, setelah itu kita coba untuk berkolaborasi, kemudian bersinergis ya, menghadapi tantangan-tantangan ya yang kita perlukan ya, khususnya untuk pemberantasan korupsi ya, pencegahan namanya ilegal ya, bocor-bocor itu ya, bocor-bocor ya, itu ilegal ini kan juga parah ya, illegal mining, illegal fishing, illegal logging ya, illegal planting, illegal lobbying ya, itu kadang-kadang yang illegal lobbying yang terakhir itu loh Pak. Nah itu kan ada yang mencoba untuk membuat hal-hal yang itu. Nah ini kita coba dan alhamdulillah selama 4 bulan terakhir ini hasilnya cukup memuaskan kan. Rakyat juga bisa melihat bagaimana kejaksaan ya itu performanya bagus ya, kepolisian ya, KPK dan seluruh aparat yang. Tapi kan salah satu tugas Bapak juga mengawasi supaya aparat penegak hukum ini berjalan sesuai dengan koridornya, bekerja sesuai dengan koridornya. Tugas Bapak juga kan? Loh iya dong. Ya kan setiap aparat penegak hukum kan mempunyai tugas dan fungsi untuk mengawasi ya, pengendalian ya, seperti itu. Jadi badan ini kan bukan badan penegakan hukum. Nah oleh karena itu saya harus bersinergis dengan badan penegak hukum. Nah harus harmonis dan alhamdulillah ya dengan Kejagung, dengan Kapolri, dengan Kepala KPK ya, kita sinergis. Bahkan kemarin kami sudah membuat MOU ya dengan Kemendagri juga ya, Kemendagri ya katanya membuat MOU untuk semuanya bersinergis sampai pengawasan ke tingkat daerah ya, ke tingkat bupati dan gubernur. Sejak Oktober Bapak dilantik sampai saat ini 4 bulan kurang lebih, itu ada nggak Pak pos-pos yang menjadi target operasi utama dari Pak Aris? Sebenarnya apalagi kan sekarang BUMN lagi rame nih karena Pertamina oplos itu Pak. Sebenarnya kalau dikatakan target, saya tidak menarget ya, tetapi saya mengawasi dengan seluruh aparat penegakan hukum ya itu, dan kita memberikan masukan-masukan juga kepada seluruh aparat penegak hukum supaya tidak ragu-ragu, supaya tidak pandang bulu. Ya gitu. Jadi siapapun supaya kebal terhadap ancaman ya. Jadi aparat penegak hukum tidak boleh kalah ya dengan institusi lain ya di dalam negara ini, apalagi dengan pengusaha-pengusaha ya yang nakal ya, karena tidak semua pengusaha itu bersih juga ya, itu ada yang malah mempengaruhi aparat penegakan hukum ya. Jadi jangan sampai ya aparat penegakan hukum kalah dengan seperti itu. Dan kita lihat selama 4 bulan terakhir ini bagaimana performa kejaksaan, kepolisian, KPK kan bagus banget kan? Oh, ngeri kan? Iya. Itu ya memang harus begitu. Penegakan hukum itu harus tanpa pandang bulu, harus dilakukan dengan keras ya, jangan sampai ya takut intervensi dari pihak manapun. Soal intervensi itu ya Pak. Iya itu nggak bisa. Tidak takut ancaman dan intervensi. Iya. Setelah sinergi dengan aparat penegak hukum, kemudian adalah yang terkait dengan anggaran juga nih APBD. Kemarin katanya sempat mengisi materi di retret Pak. Oh ya. Bicara soal APBD. Nah, jangan jawab dulu Pak. Kita akan kembali usai jeda. Oke. Ya.